Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat dan rajin belajar di rumah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Semoga materi pelajaran hari ini bermanfaat dan dimenangkan. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah, jadi hari ini kita sudah masuk tema 1 subtema 2. Sekarang sebelum belajar, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian belajar hari ini, diharapkan anak-anakku sudah dapat menceritakan awal cerita, pertengahan cerita, dan akhir cerita. Kemudian anak-anakku juga sudah dapat menentukan sinonim-sinonim kata, sudah dapat mengetahui arti-arti kata-kata baru, dan bisa menjawab pertanyaan berdasarkan sebuah cerita. Baiklah, kita masuk tugas pertama ya, hari ke-1. Seperti biasa, kalian mengisi terlebih dahulu pesan pagi. Ayo mengamati, tulis alamat rumah kalian, di mana kamu tinggal, kamu ke sekolah naik apa, siapa yang menjaga keamanan di sekitar rumahmu, apakah kalian mengenal mereka, jika ya tuliskan namanya. Itu ya, kalian terlebih dahulu mengisi pesan pagi ini ya anak-anak, untuk mengetahui apa-apa saja ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Kemudian ayo mengamati. Amati gambar ini, lakukan dengan teliti. Di sini ada gambar ya, kalian amati gambar ini. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya. Amati gambar di samping ini dengan teliti. Selain sepatu boot, benda apa saja yang ada di gambar itu? Kan ada sepatu berwarna oranye. Kalian disuruh menyebutkan benda-benda selain sepatu itu. Menurutmu siapa yang memakai sepatu boot ini? Kalian disuruh menebak. Nanti bakalan kalian mengetahui apakah tebakan kalian benar atau salah. Selanjutnya ayo bacalah cerita ini. Sepatu boot Malik. Kamu bisa membacanya sendiri atau bersama adik dan temanmu. Jadi dari gambar tadi ternyata ada sebuah ceritanya. Judul ceritanya sepatu boot Malik. Kalian membaca cerita tersebut ya. Literasi. Setelah membaca bacaan tersebut, kalian disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan. Ayo mengamati, siapa, apa, bagaimana, siapa yang ada dalam cerita, apa yang ingin dilakukannya, bagaimana dia melakukan keinginannya itu. Kalian disuruh menjawab itu. Kalau kalian tidak seksama, kalian tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalian bisa membaca ulang kalau kalian sudah lupa apa isi ceritanya. Kemudian menuliskan bagian awal, tengah, dan akhir cerita seperti biasa ya di tugas literasi. Kemudian setelah kalian menuliskan bagian cerita awal, tengah, dan akhir, kalian bisa menceritakannya kepada orang tua, dan orang tua diharapkan dapat mendengar cerita kalian dan beri tanda tangan pada bagian tanda tangan ini kalau telah mendengar cerita dari anak-anak kita. Selanjutnya itu ayo membaca. Hari ini kamu mengenal kata baru yaitu sepatu boot. Menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu sepatu boot itu artinya sepatu yang membungkus kaki hingga di bawah lutut, dibuat dari karet, kulit, dan sebagainya. Sekarang tugasnya menggambarkan sepatu boot. Di sini ya, kalian gambar sebagus mungkin yang bisa kalian gambar. Tuliskan kemudian menuliskan ciri-ciri sepatu boot Malik. Sepatu boot yang digunakan Malik ya, bagaimana ciri-cirinya pada bacaan tersebut. Kemudian tugasnya ayo mengamati. Kata-kata ini bisa kamu temukan dalam cerita sepatu boot Malik. Bisakah kamu mencari sinonim atau persamaan kata tersebut? Kamu boleh menulisnya dalam bahasa daerahmu juga. Ya, jadi kalian masih ingat kan sinonim persamaan kata? Kata-kata ini diambil dari cerita yang tadi. Kalian disuruh menuliskan persamaan katanya, bisa menggunakan bahasa daerah. Misalnya kalian orang Bugis, besar, persamaan kata besar apa dalam bahasa daerah kalian, apa besar, atau dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Dalam bahasa Bugis, Banjar, Makassar, bahasa Pasir, terserah dari kalian ya anak-anak. Yang jelasnya persamaan satu atau lebih persamaan dari kelima kata tersebut.
Dan terakhir yaitu refleksiku. Kalian mencentang materi-materi yang kalian pelajari hari ini supaya ibu tahu apakah kalian sudah memahami atau masih belum paham, atau paham tapi dengan bantuan orang tua, atau sudah paham sekali bisa mengerjakan secara mandiri ya anak-anak. Itulah tugas kita untuk hari ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mengetahui isi dari bacaan, kita harus membaca cerita tersebut dengan seksama, dan sinonim kata itu adalah persamaan dari sebuah kata. Jadi ibu akhiri sebelum belajar, setelah selesai belajar, ibu ingatkan jangan lupa berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.